Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Asik with Dr. Evi. Hai dokter. Rame banget ya suaranya ya. Berdua tapi ramenya udah kayak sepasang. Iya, bukan sepasang dok. Ada 30 orang di sini. Padahal cuma berdua ya gitu. Biasa dok mulut kompor tuh kayak gini dok mulut kompor. Oke dokter, gimana kabarnya dok? Kabarnya baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Guys, tahu nggak? Kita tuh di sini tuh biarpun kita lagi lagi ngobrol sama dokter Evi, kita tuh lagi distancing loh. Jaraknya 2 meter nih kita. Enggak 2 meter dok, 10 meter dia. Tapi beneran loh guys, kita tuh bener-bener yang bener-bener harus social distancing, terus kita bener-bener sama-sama pakai masker ya. Jadi kalau soalnya nggak jelas ya mohon maaf ya, mohon dimengerti, kita menggunakan masker. Oh jelas, kemarin berarti saya tuh udah menggelegar sampai dunia sana. Oh dunia sana ya dok ya. Waduh gue terkenal dong berarti. Oke dokter, kemarin kan kita tuh bahas tentang masa PCOS ya dok ya. Nah ini kita mau bahas Sportify pagi hari ini, kita akan membahas masalah program hamil. Nah ini biasa banyak banget ibu-ibu, perempuan-perempuan yang pengen program hamilnya berhasil. Cuma terkadang mereka sudah melakukan ya posisi-posisi shake gitu ya, posisi berhubungan badan dan segala macam tuh nggak berhasil juga dok ininya program hamilnya. Nah kalau misalnya nih dok, karena kita bahas program hamil ya dok ya, sebenarnya ini program hamil yang paling bagus tuh di umur berapa dok? Kalau program hamil yang paling bagus itu memang di usia di bawah 35 ya. Oh di bawah 35 ya dok ya? Jadi kalau usia produktif kan 15 sampai 35, 45 gitu. Yeah. Tapi kalau untuk program hamil sebaiknya di bawah 35, tapi ya di atas 20 lah ya gitu. Oh berarti kalau di bawah 17 tahun nggak boleh dong? Kan sekarang lagi banyak nikah muda. Iya sebaiknya sih enggak ya, karena gitu. memang kalau untuk usia di bawah 20 tahun ini belum sempurna untuk fungsi tubuh terutama organ reproduksi. Jadi resiko untuk mendapatkan kehamilan dengan komplikasi, kehamilan yang dengan tidak bagus untuk bayinya itu juga dia akan tinggi. Tapi kalau misalnya itu di atas 45 itu juga resiko juga gitu. Resikonya apa dok? Jadi gini, perempuan itu begitu dilahirkan dia tuh sudah dikasih sel telur banyak sama Tuhan. Iya betul, dari indung telur itu ya dok ya. Sel telur ini dia akan dikeluarkan setelah matang ya, pada saat mendapatkan menstruasi pertama kan udah matang gitu. Iya. Dikeluarkan satu-satu gitu. Nah usia sel telur ini sama dengan usia kita juga. Nah sehingga kalau semakin tua usia kita, sel telurnya usianya semakin tua juga. Nggak kenyat-kenyat gitu ya dok ya? Artinya kalau udah semakin tua berarti dia udah nggak bagus sel telurnya. Oh bukan bentuk jadi kisut-kisut gitu nggak ya dok ya? Nggak juga. Saya pakai anti-aging gitu. Jadi dia sudah mulai tidak bagus. Kemudian kalau sudah mungkin di atas 40 tahun ya mungkin bisa terjadi yang namanya mutasi kromosom juga, sehingga resiko untuk melahirkan bayi cacat juga akan ada gitu. Oh, that's why kenapa dokter-dokter tuh that's why lagi. Itulah kenapa dokter itu menyarankan kalau misalnya mau program hamil itu bisa di bawah umur 45 ya dok ya, masih itu ya. Meskipun ya itu masih bisa. Jadi sebenarnya sih secara umum kalau masih head itu masih bisa hamil. Gitu. Jadi misalnya umur 50 masih head bisa hamil, nggak bisa. Tetapi tentu saja kualitasnya akan berbeda dengan ketika masih usia di bawah 35. Sehingga kan banyak disarankan juga bahwa kehamilan pertama sebaiknya di bawah 35. Nanti kalau di atas 35 itu kehamilan kedua itu nggak masalah. Tapi sebenarnya itu berpengaruh nggak sih dok? Katanya sih kan orang yang pernah hamil terus keguguran nih sering banget nih dok, terus dia mau program hamil lagi tuh bisa resiko untuk keguguran lagi. Kalau resiko keguguran bisa terjadi pada siapapun ya, tergantung dari sebenarnya resikonya kemarin keguguran tuh karena apa gitu. Ya karena kegugurannya itu karena infeksi, misalnya infeksi toxoplasmosis, seperti yang paling sering toxo gitu ya. Ini kalau dia tidak diobati toxonya, dia hamil lagi, ada resiko keguguran lagi. Kemudian ada lagi keguguran yang orang bilang misalnya kandungannya itu soalnya lemah gitu ya. Nah berarti nanti supaya yang berikutnya tidak keguguran, mestinya ada antisipasi, misalnya kalau sudah hamil dia harus mengurangi aktivitas fisik, dia harus banyak istirahatnya, dan mungkin dia juga memerlukan obat untuk menguatkan kandungannya. Oh itu yang kayak artis-artis gitu kan yang suruh istirahat bed rest gitu ya dok ya? Itu kan ada banyak ya dok ya kalau misalnya hamil. Ketahuan nih sering nonton gosip. Mohon maaf dok, kebetulan saya itu kan suka lambe turah ya. Suka lambe turah tuh jadi kayak bukan gimana gitu? Ya? Bukan? Bukan turah lambe ya? Oh bukan dok. Jadi aduh saya kok jadi ngomongin merek sih gue.
Oke, berarti sebenarnya kalau untuk masalah kandungan yang lemah tuh pasti ada ya dok ya untuk seorang wanita ya. Nah itu tuh sebenarnya obatnya apa dok? Kalau obatnya sih ada ya. Ada ya dok memang ya. Ada gitu, tetapi memang harus ditunjang juga dengan gaya hidup yang sehat gitu. Oke. Mereka yang gaya hidupnya tidak sehat itu cenderung memang dia akan lemah imunnya. Nah, lemah imun ini bisa saja dia berefek pada kandungannya. Gitu. Jadi itu sebabnya kenapa sih kalau dulu kan orang hamil tuh makan tuh 2 orang gitu kan, harus banyak gitu. Bener. Nah, banyak dalam hal ini sebenarnya bukan kuantitas, dalam arti kualitasnya ya. Iya, tadi 1 piring jadi 2 piring enggak lah. Nanti terjadi justru malah terjadi obesitas pada saat kehamilan dan ini enggak bagus juga. Berarti kalau makan padang tuh 2 ayam, 2 ini ya gitu deh kalau misalnya ayam, 2 kambing ya, itu kan enggak boleh gitu kan. Bener. Berarti sebenarnya ada obatnya dan itu bisa diperiksa dok ya kalau misalnya dia memiliki kandungan yang lemah ya dok? Ya sebaiknya memang kalau ada riwayat keguguran sebelumnya ini kalau dia hamil berikutnya dia ANC-nya ya dia periksa ke dokternya itu harus lebih intens gitu. Jadi nanti sudah bisa diantisipasi sejak awal oleh dokternya. Oke. Kalau misalnya dok, saya pengen tahu nih, kan katanya itu kan ada presentasi potensi kehamilan terjadi nih, kalau misalnya di umur berapa sampai di umur berapa, gitu ya dok ya. Kalau misalnya saya nih, umur 30 tahun pengen hamil lagi, itu presentasinya masih tinggi nggak dok? Masih tinggi sekali. Masih tinggi ya? Mungkin itu udah di atas 45 tahun, itu mungkin 50% ya kemungkinan hamilnya. Nanti di atas 50 tahun dia masih head, dia turun lagi. Tinggal 30% seperti itu, sehingga memang kenapa orang ketika sudah mulai 45 tahun ke atas seperti susah hamil, meskipun nggak semua sih, karena ada orang yang anaknya sampai 13 kan ada juga tuh. Oh ya, itu melebihi kesebelasan sepak bola dok. Bisa bikin ada 2 cadangan kayaknya dok. Itu ada juga, jadi kadang-kadang orang itu mudah banget sih hamil. Ya ini sangat individual sih ya. Tapi sebenarnya kalau untuk kita hamil saat muda dok, misalnya umur 17 tahun gitu ya, itu masih ada potensi untuk rahimnya, kan katanya tadi rahimnya tuh alat reproduksinya tuh tidak belum maksimal ya dok ya. Apakah nanti ada efek tertentu ketika dia sudah umur 40 atau 45 kalau misalnya dia hamil itu udah 4 kali 5 kali gitu dok? Kalau sebetulnya bukan hanya hamil pertama di usia berapa, kalau seseorang sudah hamil lebih dari 4 kali itu sebenarnya sudah resiko juga gitu. Resiko apa nih dok? Kanker serviks atau apa? Kalau kanker sih enggak. Kalau enggak ya. Kan karena aku udah agak panik nih kanker serviks. Kalau kanker serviks itu kan penyebabnya virus. Iya betul ya. Gitu. Jadi kalau misalnya udah berulang kali hamil, ini memang mungkin resiko keguguran juga ada. Oh oke. Jadi sebaiknya sih kayak keluarga berencana aja ya, 2 anak lebih baik gitu ya dok. Apalagi udah punya anak kembar udah stop ya dok ya langsung ya. Nanti kalau tambah lagi berarti 2 kali melahirkan kembar 2 jadi 4 kan? Iya 4. Jadi saya rasa sih sebenarnya untuk saat ini ketika ekonomi sudah tidak bagus lagi. Oh iya betul. Ini ngomong masalah ekonomi ya dok ya langsungnya ya. Oke. Karena sekarang semuanya mahal. Iya betul. Betul dok. Gitu kan. Itu aja kalau hamil periksa juga mahal dokter. Jadi 2 anak cukup deh. Iya 2 anak cukup ya dok ya. Nanti jadi 4 lama-lama juga. Iya kan sama istrinya dok dihitung. Oke, berarti kalau misalnya kita program hamil di zaman sekarang masa pandemi kayak gini ya dok ya, kan kalau saya lihat kemarin nih beritanya itu kematian bayi di masa pandemi itu tinggi juga nih dok gitu ya. Terus habis itu tapi berbanding sama dengan ibu-ibu yang lagi hamil. Jadi juga sama nih dok, tinggi juga dulu kan biasanya karena bapaknya di PSBB kan ya dok ya, di rumah terus, jadi kan aduh yang tolong dong yuk gitu kan dok. Gitu ya, terus jadi kan mungkin untuk kehamilan jadi tinggi, tapi untuk kematian juga bayi juga tinggi. Itu apa karena apa deh dok? Ya sebenarnya gini, kalau memang sekarang kalau untuk kematian anak-anak COVID agak jarang disentuh gitu ya. Iya. Yang dilihat kan mungkin pejabat siapa, dokter kayak gitu. Iya betul. Tetapi angka kematian anaknya cukup tinggi juga gitu. Nah sebenarnya boleh nggak sih hamil di masa pandemi? Ya boleh sih, siapa sih yang hamil dilarang gitu ya. Tetapi resiko untuk ketularan COVID ini harus dikurangi. Dikurangi itu apa? Jadi sekarang kan ada klaster kantor ada klaster keluarga malah sekarang gitu. Jadi dikurangi itu artinya memang dalam satu rumahnya itu sendiri harus dikurangi interaksi dengan orang lain. Kalaupun dia memang harus interaksi dengan orang lain, ini masker harus dipakai dan jangan pernah melepas masker. Itu selalu saya pesankan. Untuk ibu hamil juga kan dok? Sama.
jangan pernah melepas masker kalau ketemu orang ya. Betul, betul. Kadang-kadang kita sudah nggak pernah keluar, tapi anak kita, suami kita ketemu masih kerja kan, ketemu siapa, dan itu yang kita yang ada OTG yang kita nggak ngerti gitu. Nah sehingga kalau mau hamil di masa pandemi boleh, tetapi ingat bahwa resiko untuk terinfeksi itu kan masih ada. Jadi sementara memang harus stay di rumah, harus jaga jarak dengan orang, interaksi dengan orang agak dikurangin dulu, dan jangan lupa bahwa virus itu tetap dia musuhnya cuma daya tahan tubuh kan. Iya, betul. Jadi berbanyak sayur dan buah ya dok ya. Jadi ketika hamil memang daya tahan tubuh ini harus dipertahankan tetap bagus. Betul. Baik. Oke, dokter, ini kita kan ini masa tadi yang kita ngomongin masa tentang program hamil ya. Tapi sebenarnya program hamil yang tepat seperti apa sih dok yang kira-kira wanita di usia 30 sampai 40 tahun dok? Nah kalau nggak ada keluhan apa-apa, nggak ada masalah apa-apa kan biasanya orang dengan hubungan seksual yang teratur itu biasanya nanti akan hamil. Teraturnya tuh seminggu berapa kali dok? Setiap hari? Sebetulnya sih ya, tergantung kalau mantan anyar ya pengantin baru setiap hari gitu kan. Bener-bener dok. Ya itu jadi sebenarnya maksudnya teratur itu ya mau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali itu nggak masalah, tetapi intinya yang disebut sulit hamil itu kan kalau dia sudah melakukan hubungan seksual secara teratur dan tidak mempunyai anak gitu. Tapi kalau misalnya ada jeda di mana suaminya keluar kota gitu, betul dok. Nah ini agak susah memang. Nah kemudian juga kemungkinan hamil menjadi berkurang kalau masa suburnya kita nggak bisa perkirakan. Jadi kalau siklus menstruasi nggak teratur ya dok ya? Jadi katakan aja bahwa misalnya masa subur nggak bisa dihitung karena menstruasi tidak teratur, ini agak susah. Padahal kalau ingin program hamil, ini sebetulnya harus melakukan hubungan seksual pada saat mendekati masa subur dan masa subur gitu kan. Iya betul. Karena yang namanya sperma itu kan bisa bertahan di dalam saluran. Itu berapa jam dok bertahannya sampai dok? 72 jam. Berarti 3 hari ya dok ya? Ya kan lumayan kan? Lumayan dok. Lumayan. Nah, jadi kalau kita bisa ngitung masa subur, paling enggak 3 hari sebelum ovulasi itu harus melakukan hubungan seksual setiap hari sampai terjadinya ovulasi. Iya benar-benar. Oh berarti 3 hari ya sperma itu bertahan di dalam rahim ya dok ya, dan itu mengejar si tercintanya yaitu sel telur ya dok ya, betul ya dok ya. Oke, itu tadi yang kalau misalnya untuk ini dok, untuk apakah ada syarat-syarat tertentu untuk wanita-wanita yang pengen program hamil atau laki-laki? Kan kalau misalnya program hamil kan ada sepertiga laki-laki, sepertiga perempuan, dan sepertiganya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan dok biasanya? Itu harus dua-duanya kan? Ada syaratnya. Yang penting kalau pengen hamil syaratnya ya hubungan seksual teratur gitu. Oh iya, seminggu 3 kali ya dok ya? Iya, mau berapa 4 kali juga boleh. 5 kali juga boleh gitu. Intinya tidak ada jeda biar berpisah lah. Itu nggak ada gitu. Kemudian ada lagi yang tidak pernah pisah tetapi kenapa sulit hamil. Ini banyak sekali kasus terjadi. Ternyata karena mungkin suaminya terlalu orang super sibuk. Oh iya. Super sibuk sampai dia pokoknya workaholic gitu ya. Iya. Terus habis itu dia juga agak obesitas juga gitu ya dok ya. Di rumah pun dia mikir di tempat lain gitu kan, mikir kerjaan dan lain. Ini stresor yang seperti ini sebenarnya dia juga sangat mempengaruhi kesuburan seseorang. Oh, gitu. Tapi sebenarnya untuk sperma sendiri itu gimana dok? Bentuknya yang bagus? Kalau sperma sendiri bentuknya ya mesti harus bentuknya seperti itu ya. Iya jelas, ya betul dok. Kemudian gerakannya juga harus tepat dan jumlahnya juga harus cukup. Kemudian yang rusak tidak boleh lebih dari sekian %, gitu. Jadi gitu ya. Intinya memang kalau misalnya ada kesulitan kehamilan, dua-duanya harus diperiksa kan, nggak boleh hanya istrinya aja. Iya dong, masa apa pas istrinya doang dok? Iya. Kan kita sebagai wanita karena kesulitan hamil itu kan sepertiga karena istri, sepertiga karena suami, sepertiga lagi dua-duanya. Iya betul. Jadi kalau periksa jangan hanya perempuan aja. Tapi gitu. Laki-laki juga ya dok ya. Gitu. Jadi analisa sperma itu penting banget, gitu untuk mengetahui siapa tahu memang spermanya yang jumlahnya kurang atau spermanya jumlahnya sudah cukup, tetapi yang tidak normal banyak misalnya lebih dari 50% misalnya, nah itu dia akan mempersulit kehamilan juga. Oh, tapi kalau misalnya nih dok, suaminya suka merokok, suaminya suka minum keras, terus suaminya agak obesitas, itu juga mempengaruhi untuk program hamilnya si suami istri tersebut nggak dok? Ya, jadi kalau misalnya kan namanya merokok, minuman keras itu nanti resikonya juga bisa ke istrinya juga. Gitu. Resiko
sebagai perokok pasif sama yang aktif tidak ada bedanya. Sama-sama bisa. Malah lebih bahaya yang pasif ya dok ya kalau bisa kita lihat ya. Ya bisa jadi. Karena kan kalau misalnya ngerokok ini kan asapnya nempel di mana nih dok, terus terhirup kan sama apalagi kalau misalnya pakai AC terus pakai ngerokok lagi kan, aduh. Kalau saya lihat tuh banyak loh dok sekarang orang udah tahu tulisannya ya, dilarang merokok gitu ya. Kalau orang merokok itu yang dihirup 25%. Yang dikeluarkan 75%. Betul, nah, betul. 75% inilah yang masuk ke perokok pasif. Iya. Ini yang jarang disadari oleh orang gitu. Sehingga kalau dengan kebiasaan merokok yang buruk seperti itu juga memperburuk kualitas sperma juga. Ya itulah kenapa untuk bapak-bapak yang pengen sekali program hamil dengan sang istri, tolong mengertilah hati perempuan ya dok ya. Jadi jangan ngerokok dulu, jangan minuman keras dulu, tapi pola gaya hidup yang sehat ya dok ya, kalau saya tangkap tadi ya. Iya. Oke. Mungkin untuk kita diskusi siang hari ini ya dok ya, karena kebetulan kita kan lagi ngobrolnya siang nih dok, nggak mungkin malam kan, kalau teman-teman dengernya malam juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, ya. Jadi diskusi tentang masa program hamil di antara 30-40 tahun tadi yang saya tangkap adalah itu boleh banget dan presentasinya masih tinggi ya dok ya. Iya, tapi kalau di atas 40 tahun memang sudah resikonya sudah berkurang ya. Dan saturnya tuh nggak kisut guys, jadi cuma udah nggak bagus gitu. Iya kan? Udah nggak bagus gitu kan. Dan ingat bahwa sperma juga di atas 50 tahun itu juga udah nggak bagus laki-laki. Oh gitu ya dok ya. Jadi dua-duanya sama ya. Gitu. Oke, berarti tapi kalau misalnya kita mau memperbaiki sperma dan sel telur saat tua 40 atau 50 tahun tuh bisa nggak sih dok dengan pola gaya hidup yang sehat? Justru nomor satu dengan healthy lifestyle ya. Iya. Itu nomor satu. Kemudian nanti dengan beberapa suplemen kayak zinc dan lain-lain itu bisa mempercepat. Oke deh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih udah dengerin nih podcast yang beberapa nih dok. Tapi berisi gitu ya. Iya, kita berisi hari ini. Tapi ini kita akan bahas yang hal-hal selain masa program hamil dari yang sering dikeluhkan oleh wanita dan segala macam gitu ya dok ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di podcast berikutnya dok ya. Sampai ketemu dengan saya dan Dr. Evi. Jangan sampai malu, jangan sampai malu deh gue bilang. Jangan sampai bosen dengar suaraku dengan juga gitu ya. Jadi kita akan terus ada update-update ilmu. Iya betul, update terus. Dan jangan pernah bosan dengan suara saya yang menggelegar macam kompor meleduk gitu ya, dengan Dr. Evi yang sangat santun sekali. Perbedaannya jauh banget dok soalnya dok. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Thank you, bye-bye.